Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi ini. Kami dari kelompok 3, kelas 12 MIPA 5, beranggotakan saya Verino Hairunisa, Saya Imel Zilur Amalia. Saya Alis Afwa. Saya Nindisa Gita Nurhaliza. Nah, pembuatan video rekaman ini dalam rangka memenuhi tugas kelompok pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Raden Latifah Hasan. Dalam diskusi ini, kami akan menceritakan tentang buku fiksi dan non-fiksi yang sudah kami baca. Nanti setelah selesai kami menceritakan, dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Dan sesi tanya-jawab ini diberikan waktu per orang maksimal itu 7 menit. Jadi cerita dari buku fiksi dan non-fiksi kamu gimana sih, Fer? Oke, yang pertama itu buku fiksinya. Nah, kalau buku fiksinya ini, Surat Kecil untuk Tuhan, karyanya Agnes Davonar. Nah, buku ini itu menceritakan tentang perjuangan seorang gadis untuk melawan kanker ganas. Gadis itu bernama Gita Sesa Wanda Cantika, atau yang biasa disapa Keke. Dia divonis terkena kanker ganas dan hidupnya itu tinggal 5 hari lagi. Kanker tersebut menyerang ke bagian wajahnya. Namun Keke tetap semangat juang untuk mendapatkan layaknya gadis. Keke selalu senyum dan berjuang untuk hidup normal dan berprestasi seperti orang normal lainnya. Ayahnya pun terus berjuang demi kesembuhan Keke. Ayahnya berupaya mencari pengobatan alternatif namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya menggunakan cara medis dan dokter menyarankan untuk kemoterapi. Keke mendapatkan keajaiban dari Tuhan sehingga dia bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan teman dan keluarganya. Kurang lebih itu 3 tahun itu tumbuh kembali di bagian tubuh lainnya. Ayahnya memutuskan untuk berobat ke Singapura. Dokter di sana pun menyarankan untuk melakukan operasi. Namun akhirnya mereka kembali dan keadaan Keke justru makin parah. Hal ini dikarenakan kanker tersebut telah menyebar ke bagian organ tubuh lainnya seperti paru-paru dan jantung. Sampai tangan dan kakinya itu nggak bisa digerakin lagi. Tapi Keke tetap semangat belajar. Kondisi Keke semakin parah sehingga mengalami koma dan dirawat di rumah sakit. Di tengah kondisinya tersebut ada kabar gembira. Keke mendapatkan prestasi sebagai juara 3 di ujian akhir di kelas ya. Akhirnya dokter menyerah dan Keke menghembuskan nafas tepatnya setelah puasa Fitri. Buku tentang pengetahuan masakan Indonesia. Ini tuh karyanya Dr. Randa Marwanti MPD. Buku ini tuh isinya tentang masakan-masakan tradisional, kayak produk sosio-budaya, menu dan resep masakan Indonesia. Di sini diajarkan tentang waktu dan penyajiannya. Ada beberapa menu makanan juga di sana banyak, dari segi ekonominya, tentang klasifikasi hidangan makanan, penganekaragaman pangan, dan pangan tradisional. Buku ini tuh banyak manfaatnya, salah satunya untuk menambah wawasan tentang masakan Nusantara. Buku ini cocok banget kalau yang ingin belajar dari kalangan ibu-ibu ataupun anak muda. Jadi itu buku fiksi dan non-fiksi aku. Oh iya, Fer, mau nanya dong. Nilai-nilai dan pembelajaran yang ada di buku fiksi apa aja? Kalau yang ada di buku fiksi aku itu nilai kehidupannya ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Terus kalau yang dikaitkan dengan kehidupan nyata kayak relate ya gitu, contohnya nilai agama, yaitu tentang cara diri kita yang harus banyak bersyukur kepada Tuhan.
Terus ada nilai sosial, yaitu selalu memberi bantuan dan dukungan kepada teman dan siapapun yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Fer, aku mau nanya dong. Kalau Apa tuh? untuk manfaat dari buku non-fiksi kamu itu apa sih, Fer? Kalau buku non-fiksinya itu kan tentang masakan Indonesia ya. Jadi manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita pelajarin tentang waktu penyajiannya. Terus di situ kan ada beberapa menu makanan ya. Jadi coba buat sendiri, belajar. Di situ juga ada klasifikasi hidangan makanan dan masih banyak lagi. Oh iya, buku ini juga untuk menambah wawasan tentang masakan Nusantara yang ada di Indonesia dan cara-cara penyajiannya. Ini buku cocok bagi yang ingin belajar untuk memasak baik dari kalangan ibu-ibu ataupun anak muda. Kayak gitu. Buku fiksi dan non-fiksi aku, guys. Iya. Jadi kalau si email, buku fiksi dan non-fiksinya gimana nih, Meng? Coba dong diceritain. Nih, kalau buku fiksi aku ini, judulnya ini, Fer, Cinta yang Tak Biasa. Buku ini adalah buku karangan dari Nata Reza dan Wardah Maulina. Novel Cinta yang Tak Biasa ini merupakan novel yang bertemakan Islami. Novel ini mengungkapkan perjalanan hidup Wardah dan Nata Reza ketika keduanya harus menghadapi manis pahit kehidupan yang akhirnya membawa mereka ke yang lebih baik lagi. Yaitu Nata itu melabuhkan hatinya pada sosok wanita bercadar yang bernama Wardah Maulina. Tidak butuh waktu lama untuk berkenalan dengan Wardah, hanya beberapa menit lewat akun media sosialnya, di mana saat itu Wardah memberikan tanda like ke postingan Nata di Instagramnya. Dan Nata memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidupnya. Setelah benar-benar meyakinkan diri, Nata langsung mengajak Wardah untuk menikah dengannya. Percakapan singkat dan keputusan Nata yang terkesan terburu-buru berlanjut dengan kesepakatan mereka untuk beristiqoroh. Mereka menggunakan waktu singkat itu untuk berserah diri dan meminta petunjuk kepada Allah. Hingga akhirnya Allah memberikan Nata petunjuk dan jawaban berupa kemantapan dan keyakinan diri yang luar biasa untuk menikahi Wardah saat itu juga. Jadi itu tanpa perasaan ragu, Nata langsung menelpon orang tuanya Wardah untuk menjelaskan niatnya dia. Alhamdulillah dengan izin Allah, kedua orang tuanya Wardah merestui niatnya Nata. Setelah menikah, mereka merasakan bagaimana Allah menghadiahi hujan keberkahan yang tidak ada henti-hentinya. Sebelum semua ini terjadi, gadis yang bernama Wardah Maulina ini sudah berusaha sekuat jiwa dan raga untuk menutup auratnya. Juga mempertahankan kehormatannya seperti yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Wardah, istiqomah dalam beribadah memanglah tidak mudah. Dia sering berada pada titik lemahnya iman, akan tetapi Wardah terus berusaha beristiqomah agar tetap dalam jalan yang benar. Kesadaran yang kemudian mengiring langkah Wardah meraih kebaikannya. Nah, ini untuk buku fiksi aku kayak gitu, Fer. Kalau untuk buku non fiksi aku itu judulnya itu Sekolah Rimba. Nah, Sekolah Rimba ini buku karangan dari Saur Maulina Manurung atau biasa yang disebut lebih akrabnya tuh Butet Manurung. Lahir di Jakarta pada tahun 1972, Butet merupakan seseorang artopolog yang memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap alam. Kecintaan pada alam tersebut akhirnya mengantarkan pada petualangan dan pengabdian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dimulai pada 24 September 1999, Butet memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama Warsi di kawasan Jambi. Ia pun diamanai sebagai fasilitator pendidikan bagi orang rimba di kawasan Bukit 12 Jambi. Hal yang pertama kali Butet ajarkan ini ke orang-orang rimba itu baca, tulis, menghitung. Hal tersebut diajarkan karena banyak sekali penipuan yang dialami oleh orang-orang rimba. Seperti misalnya saat bertransaksi ataupun ketidakadilan di bidang kesehatan,
dan pelayanan masyarakat lainnya. Akan tetapi, semakin lama perjalanan terkendala oleh berbagai peraturan warsi yang dianggap mengekang dan kurang mendukung kegiatannya atau gerakannya itu. Hal tersebut membuat Butet memutuskan untuk keluar dari warsi pada 2003. Terbentuklah sekolah rimba yang ia rintis bersama 4 kawannya yang turut serta mengajar di rimba. Gerakan yang melibatkan orang rimba dalam kegiatan ini ternyata mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan media dan organisasi. Hingga akhirnya buku yang ia pernah tulis itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul The Jungle School. Berbagai penghargaan diterimanya oleh Butet karena pengabdiannya sangat luar biasa ini. Nah, kalau untuk buku non-fiksi aku sih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya dong, Mel. Apa tuh? Pembelajaran apa sih yang dapat diambil dari buku fiksi kamu? Kalau pembelajaran yang bisa diambil dari buku fiksi aku yang berjudul Cinta yang Tak Biasa ini, Liz, itu mengajarkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh tergantung atau terlalu berharap kepada manusia, karena kita hanya boleh berharap dan bergantung kepada Tuhan. Mel, aku mau nanya dong, Apa mau tuh? buat buku non-fiksinya. Kalau kesimpulan dari buku non-fiksi yang udah kamu baca itu apa ya? Untuk kesimpulan dari buku non-fiksi aku yang berjudul Sekolah Rimba itu, kesimpulannya tuh banyak sekali orang di luar sana, terutama di Indonesia, yang masih buta angka dan huruf. Kita yang diberi kesempatan lebih untuk mengecap dunia pendidikan, hendaknya peduli dan mau membagikan ilmu kita kepada mereka yang membutuhkannya. Selain itu, kegigihan Butet ini dalam mewujudkan mimpi dan kesungguhannya dalam melakukan sesuatu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kayak gitu sih kurang lebih dari buku fiksi dan buku non-fiksi aku. Kalau untuk buku fiksi dan non-fiksi kamu gimana, Liz? Kalau buku fiksi yang aku baca itu judulnya Arah Langkah, karyanya Fiersa Besari. Buku ini menceritakan tentang Bung Fiersa Besari dengan 2 orang temannya, yaitu Prem dan Baduy. Bulan April pada tahun 2013, berawal dengan niat dan tujuan yang berbeda. Salah satunya karena hati yang terluka. 3 pengelana memulai perjalanan menyusuri daerah-daerah di Indonesia. Lewat cara yang seru tapi menantang. Mereka tidak hanya menyaksikan keindahan negeri ini, mereka juga harus menghadapi pertarungan dengan kegelisahan yang dibawa masing-masing. Arah langkah bukan sekedar catatan perjalanan yang melukiskan keindahan alam, budaya, dan manusia. Dan memberikan cerita lain tentang kondisi negeri yang meskipun begitu, cinta dan persahabatan selalu bisa ditemukan. Kalau buku non-fiksi aku judulnya Logika dan Himpunan, karyanya Mr. Sukiman. Melatih cara berpikir kita dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan logika dan himpunan. Juga bagaimana otak kita dilatih untuk berpikir kritis dan sistematis sehingga nantinya kita dapat mengimplementasikan di kehidupan sebenarnya dalam bermasyarakat. Buku ini sangat cocok untuk para pelajar yang mempunyai jiwa yang tinggi, dan dengan kita mempelajari ilmu logika dan himpunan matematika, diharapkan kedepannya kita dapat memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengolah dan menyaring informasi yang ada di kehidupan sehari-hari untuk menjadi lebih baik lagi. Itu buku fiksi dan non-fiksi yang aku baca. Ada yang mau nanya nggak? Aku mau nanya dong, Liz. Kesimpulan dari buku fiksi kamu apa, Liz? Kenapa? Jadi kesimpulan dari buku fiksi kamu apa, Liz?
kesimpulan dari buku fiksi aku, buku yang aku baca ini bisa dikatakan sebuah memoir karena isi yang di dalamnya merupakan cerita yang memang realistis terjadi adanya, merupakan kisah perjalanan yang menginspirasi juga menambah wawasan kita terhadap negeri ini. Terima kasih. Lis, mau nanya, Lis. Mau nanya apa, Verina? Buat buku non-fiksinya itu, manfaat yang bisa diambil tuh apa ya, Lis? Manfaat dari buku non-fiksi yang aku baca itu adalah dengan mengasah logika dari sedini mungkin akan membiasakan untuk lebih berpikir kritis dalam menghadapi berbagai masalah. Tidak hanya itu, belajar logika matematika membantu berpikir secara rasional, sistematis, meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan cermat, serta meningkatkan cinta kepada kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Itu manfaat dari buku non-fiksi yang aku baca. Oke, Lis. Makasih, Lis. Oke, sama-sama. Fiksi dan non-fiksi yang kamu baca itu kayak gimana sih, Nin? Jadi buku fiksi yang aku baca yaitu berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, sebuah karya novel dari Boy Chandra. Buku Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi ini menceritakan tentang Kevin, mahasiswa jurusan fisika di Universitas Negeri Padang. Dia adalah cowok yang tampan namun pendiam. Kevin sangat berprestasi di bidang akademik. Kekasih, bahkan sejak kecil ia tidak mempunyai kasih, hanya mempunyai satu orang teman yang bernama Nara. Nara adalah satu-satunya orang yang bisa berteman dengan Kevin. Nara adalah seorang mahasiswi jurusan Sendra Tasik di UNP. Ia adalah tetangga Kevin sekaligus sahabat Kevin dari kecil. Satu hal buruk yang dimiliki Nara yaitu ia terlalu mudah patah hati dan jatuh cinta. Terlalu cepat patah dan menerima hati yang lain. Di saat patah inilah Kevin selalu jadi penghibur bagi Nara. Namun, Nara tidak pernah mengetahui bahwa Kevin sebenarnya diam-diam memendam rasa terhadapnya. Dari buku fiksi aku, terdapat dua nilai fiksi yang terdapat dalam novel, yaitu nilai moral dan pendidikan. Nilai moralnya adalah mengajarkan kepada kita tentang persahabatan dan kisah percintaan dengan keteguhan hati. Sedangkan nilai pendidikannya yaitu tokoh Kevin aktif di berbagai forum dan komunitas pecinta alam di kampusnya. Nah, kalau buku non-fiksi aku berjudul Pengantar Filsafat Pendidikan. Isi penting yang diambil dari buku ini yaitu pendidikan merupakan kegiatan yang hanya dilakukan manusia dengan lapangan yang sangat luas, yang mencakup semua pengalaman serta pemikiran manusia tentang pendidikan. Pendidikan sebagai suatu praktek dalam kehidupan, seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekonomi, kegiatan hukum, kegiatan agama, dan lainnya. Selain itu, kita dapat juga mempelajari pendidikan secara akademik, baik secara empirik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman, maupun dengan jalan perenungan-perenungan yang mencoba melihat makna pendidikan dalam suatu konteks yang lebih luas. Yang pertama bisa kita sebut dengan praktik pendidikan, dan yang kedua bisa kita sebut dengan teori pendidikan. Nah, jadi itu dia cerita buku fiksi dan non-fiksi dari aku. Dari sini ada yang mau bertanya? Aku mau nanya dong, Min. Nanya apa tuh? Gimana sih amanat yang ada di cerita buku fiksi kamu itu, Nin? Jadi, amanat dari buku fiksi aku adalah hidup tidak seharusnya disesali hanya karena kita patah hati. Tidak seharusnya menghentikan langkah meski kita pernah kalah. Kalau pelan-pelan kita tetap harus berjalan. Itu amanat dari buku fiksi aku. Kalau kesimpulan non-fiksi, Kalau kesimpulan dari buku non-fiksi aku, yaitu buku ini layak dibaca karena di dalamnya memulai ilmu pendidikan, pendekatan filosofis, dan bukan hanya teori pendidikan yang dibahas, tetapi juga dengan praktik pendidikan sebagai usaha untuk membangun sumber daya memberi wawasan yang sangat luas. Karena pendidikan menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik pemikiran maupun pengalamannya. Itu kesimpulan buku non-fiksi yang aku baca. Gitu ya. oke. Ya, Kalau menurut
Karina sebagai ketua kelompok, kesimpulan dari buku yang udah kita baca itu apa sih, Kak? Kalau kesimpulan yang bisa aku ambil dari semua buku fiksi dan non-fiksi yang udah kalian baca itu, aku nyimpulin kalau buku fiksi ini memberikan banyak manfaat banget dan pembelajarannya masing-masing. Salah satunya kita diajarkan agar selalu bersyukur sama apa yang kita miliki, jalanin semua cobaan dengan ikhlas, bisa menghargai orang-orang yang selalu sayang dengan kita, pantang menyerah juga. Kita harus terus berusaha, jangan pernah takut gagal dalam melakukan hal apapun, tetapi juga tidak boleh berekspektasi atau berharap berlebihan karena itu akan membuat kita kecewa sama diri sendiri. Jangan lupa juga berdoa sama Tuhan. Terus kalau kesimpulan buku non-fiksi dari yang udah kalian baca, kita tuh banyak banget juga dapetin manfaatnya. Kayak jangan pernah menyepelekan pendidikan, karena di Indonesia sendiri juga tuh masih banyak orang yang buta angka sama huruf. Kita juga harus peduli dan mau membagikan ilmu kita kepada mereka yang membutuhkan. Pendidikan juga memberikan wawasan yang sangat luas. Kita juga bisa melatih kemampuan dalam mengolah dan menyaring informasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi itu kesimpulan dari buku non-fiksi dan buku fiksi yang udah kalian baca. Oke. Jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Pada kehadiran kelompok 3 ini, salah satu anggotanya nggak hadir, namanya itu Nursya Fitri Ramantasari. Mungkin berhalangan atau gimana, nggak tahu. Tapi yang lainnya udah pada bagus, alhamdulillah. Oh iya, diskusinya kita udah selesai. Kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.